Bismillahirrahmanirrahim. Minggu berikutnya itu juga yang diajarkan. Minggu berikutnya itu juga diajarkan. Diterimalah oleh si ibu ini. Dia belajarnya dari luar. Yang ibu-ibu majelis tadi masuk ke dalam, si ibu yang tukang zina ini tadi belajarnya dari luar, nggak masuk ke dalam. Tapi dia menangkap ilmu itu tadi. Ya, diajarkan si ustadz itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini diajarkannya kepada anaknya di rumah. Diajarkannya. Ya. Dan umur 2 tahun tadi lebih kecil lagi dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu. Diajarkannya kepada anaknya. Ya kan? Akhirnya anaknya umur 2 tahun sudah bisa membaca bismillah tadi dengan kemampuan sesuai dengan lidah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti itulah ibu ya. Ya. Setelah anak ini bisa membaca bismillahirrahmanirrahim, matilah tiluan ayahnya. Ya. Berselang beberapa bulan kemudian mati pula lah ibunya. Tinggallah dia menjadi anak yatim piatu. Tinggallah dia sama jiran, tinggal dia sama tetangga yang berbudi dan berbaik hati. Semua orang tidak suka kepada keluarganya di masa hidupnya dulu. Karena jauh daripada agama, kerjanya hanya berbuat keonaran, maksiat, mungkarat dalam hidup dan kehidupan. Namun di akhir hayatnya, inilah ceritanya tadi. Diajarkannya lah anaknya Bismillahirrahmanirrahim. Si anaknya pun bisa. Matilah kedua orang tuanya. Datanglah peringatan kepada Allah. Wahai adik Gibran, ayah dan ibumu disiksa oleh Allah, sedang disiksa oleh malaikatku di dalam kuburnya. Tolong kau bacakan, tolong bantu dia. Tanpa dia sadari, anak yang umur 2 tahun tadi membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sesuai dengan nuktah artikulasi, artinya sesuai dengan ucapan dia saat umur 2 tahun itu. Ya, nggak sempurna kan bu? Bismillahirrahmanirrahim misalnya kan. Tapi Allah mau mengetahui begitu anaknya ini tadi membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan kemampuan dan yang dia bisa, maka datang perintah Allah kepada malaikat. Wahai malaikatku Mungkar dan Nakir, ayah anak ini telah engkau siksa di dalam kubur. Maka apakah tidak engkau dengar? Anaknya telah memberikan bantuan kepadanya. Hentikan siksaan yang kau berikan kepadanya. Lihat ini apa as kerajaanku goncang dengan segoncang-goncangnya karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang diucapkan oleh si anak sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Itulah kelebihan ibu-ibu yang memasukkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak rugi bu. Walaupun ibu membayar tidak rugi. Karena inilah nanti yang akan dan ketika Allah menyiksa melalui kubur, melalui alam yaumil ba'si, yaumil mizan, yaumil hisab, apa nanti lagi, yaumiddin, hari pembalasan, finnar.